pasti bersuka cita untuk datang di rumah Tuhan, amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan satukan hati kita dalam doa pada pagi hari ini. Kami mengangkat tangan kami ya Allah. Kami mengangkat hati kami di hadapan Engkau. Kami memandang Engkau Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Kami sungguh mengucap syukur pagi hari ini. Ada bersama-sama di rumah Tuhan. Kami mau mengagungkan dan meninggikan Engkau. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan melalui pujian kami, penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu dalam hidup kami, untuk penyertaan dan perlindungan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Kasih setia-Mu selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah segala kemuliaan, segala hormat dan kepujian kami hanya bagi Engkau, Raja di atas segala raja. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita, Yesus Tuhan. Haleluya. Mari bawa penyembahan kita di hadapan Tuhan kita dengan segenap hati dan jiwa kita tinggikan Tuhan. Haleluya. Sebab Engkau dahsyat Tuhan, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Kami tinggikan, kami muliakan Yesus. Haleluya. Syikirlah Bapa dan kasih, kiralah Bapa kami percaya pagi hari ini yang datang dengan letih lesu akan memperoleh kekuatan yang baru. Kami percaya setiap dosa, setiap beban kami tanggalkan hanya di dalam nama Yesus. Engkau akan memberi kelegaan pagi hari ini dalam ibadah kami. Kami akan memperoleh sukacita daripada Engkau lebih lagi Tuhan. Kami bersorak-sorai akan kemenangan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari tetap dalam hadirat Tuhan. Jemaat boleh dipersilakan duduk kembali. Terus hati kita menyembah Dia di tempat kudusnya. Serukan nama Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau pun batu
Hanya karena Yesus yang layak dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bagimu segala pujian kami. Kami beri tepuk tangan bagi Engkau Allah yang hidup. Haleluya, 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 haleluya. Sampai merasakan kehadiran Tuhan. Amin saudara. Ya, kita tahu bahwa Dia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari lebih baik sebab Dia baik dalam segala perbuatannya.
jemaat yang terkasih, senang berjumpa kembali dengan Anda. Puji Tuhan kita dapat berkumpul kembali di tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bersama saya Novita, mari kita ikuti HOG News minggu ini. Nikmati hadirat Tuhan dalam doa pagi yang diadakan setiap Selasa jam 6 pagi melalui aplikasi Zoom. Untuk link akan dibagikan di grup WhatsApp gereja. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum memiliki aplikasi, dapat segera mendownloadnya di App Store. Untuk tayangan rekaman ibadah, dapat diakses melalui channel YouTube GBI House of Glory Wonosobo. Untuk link akan dibagikan melalui grup WhatsApp gereja. Untuk persembahan, Bapak Ibu dapat memasukkan ke dalam kotak persembahan dekat pintu masuk seusai ibadah. Persembahan juga dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening BCA berikut. Janganlah takut sebab Tuhan menyertai kita. Janganlah bimbang sebab Ia adalah Allah. Ia akan meneguhkan dan menolong kita. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit
atau bencana, atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat, meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya? Atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan, meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, mari kita sama-sama perkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga, satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Saudara, mari kita perkatakan janji Tuhan di tahun 2020. Mari kita perkatakan dengan iman. Kita sama-sama berdiri, kita perkatakan dengan iman. Kita percaya bahwa tahun 2020 janji Tuhan akan digenapi buat setiap kita. Amin. Mari kita perkatakan tahun 2020. Sekali lagi, tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Tahun 2020, tahun dimensi yang baru. Beri sorak-sorai buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami ucap syukur Bapak. Jika pagi hari ini kami boleh ibadah di masa pandemi yang seperti ini Tuhan. Iman kami percaya Tuhan di saat kami hadir di tempat ini, kami boleh melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Adalah suatu kehormatan, adalah suatu kesempatan kami ya Bapa. Untuk bisa melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini, terima kasih buat pagi hari ini Bapa. Kami mau bersatu hati ya Bapa. Di pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat setiap pemimpin yang Tuhan telah pilih dan tetapkan ya Tuhan. Mulai dari Ketua BPH GPI Bapak Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GPI Jateng dan DIY Bapak Gideon Rusli, Ketua Perwil Baradaya Bapak Ruben Sunarto, Bapak rohani kami ya Tuhan Yesus, Bapak Nikonoto Rajo di Jakarta, Pak Rubi Dirantara di Purwokerto, dan Gembala kami ya Tuhan Bapak Timotius Andi. Terima kasih buat setiap pemimpin yang selalu berjaga-jaga buat setiap kami ya Bapak.
Engkau yang urapi setiap mereka, Engkau yang tuntun setiap di jalan-jalan mereka ya Tuhan Yesus, dalam melayani Engkau, dalam kehidupannya, dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap mereka ya Tuhan di dalam segala perjalanannya Tuhan Yesus, dalam pelayanannya Tuhan Yesus, dalam segala hal kehidupannya Tuhan, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuntun setiap mereka Tuhan, berikan hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus. Dan di masa pandemi seperti ini Tuhan Yesus, Engkau yang lebih lagi menuntun setiap pemimpin-pemimpin ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, buat setiap pemimpin yang Tuhan taruh di atas kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Bapa, untuk kota kami ya Tuhan Yesus, Wonosobo. Kami berdoa buat Wonosobo ya Tuhan. Wonosobo diberkati Tuhan. Tuhan berkati atmosfer tanah dan air Wonosobo. Tuhan memberkati kesejahteraan kota Wonosobo. Di masa pandemi seperti ini Tuhan, Tuhan yang memberkati Tuhan Wonosobo. Diberkati Tuhan dengan luar biasa. Kami percaya Tuhan, lawatan Tuhan terjadi atas kota ini Tuhan Yesus. Atas kota di mana Engkau taruh kami di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau yang lawat Tuhan Yesus. Setiap orang akan melihat, mendengar firman Tuhan. Terjadi pertobatan, terjadi terobosan yang luar biasa Tuhan dalam rohani, dalam segala hal ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kota ini Tuhan. Tuhan berkati pertaniannya, Tuhan berkati perekonomiannya, Tuhan berkati sosial budayanya, Tuhan berkati pariwisatanya, Tuhan berkati dalam segala hal aspek. Terima kasih Tuhan, Engkau pelihara kota kami. Tuhan berkati bupati, wakil bupati, sekda, TNI dan Polri, semua diberkati Tuhan. Dan roh takut akan Allah dari depan mereka ya Papa. Kami juga berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Indonesia diberkati Tuhan. Kami berdoa buat setiap pemimpin kami, dari presiden, wakil presiden, menteri-menterinya, anggota DPR, MPR ya Tuhan Yesus. Engkau yang tuntun setiap mereka dalam segala kebijakan yang mereka ambil ya Tuhan. Sungguh itu membawa dampak yang positif buat bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa buat Indonesia Tuhan Yesus. Dalam persoalan masalah yang dihadapi saat ini Tuhan. Engkau yang menuntun ya Tuhan Yesus. Engkau yang berikan jalan keluar, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus Indonesia ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui pandemi ini Tuhan Yesus, ke depan kami berkata Tuhan itu luar biasa. Kami akan melihat kesaksian demi kesaksian. Kami melihat ya Tuhan Yesus, Tuhan Engkau bekerja luar biasa buat bangsa ini Bapa. Jadi bangsa yang luar biasa. Berkati Tuhan, kami percaya Pentakosta ketiga terjadi atas kami di bangsa Indonesia ini Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi dan kami percaya generasi Yeremia akan bangkit ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera Allah turun atas Yerusalem. Kami juga berdoa Tuhan, buat persembahan yang kami bawa Tuhan Yesus. Engkau yang kuduskan, sucikan ya Tuhan persembahan ini Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah habis-habisnya menyertai kami dan memberkati kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami siapkan hati kami untuk mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku.
kita berikan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kembali kami berjumpa dengan saudara seiman kami. Terlebih kami bertemu dengan Tuhan dalam hadirat-Mu di tempat ini, dalam ibadah kami Bapa. Terima kasih. Kami sungguh bersyukur setiap hari yang kami lalui. Semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Urapi setiap kami, pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu yang memerdekakan, yang memulihkan setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, yang siap diberkati katakan amin. Amin, tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Baik, saya mengundang yang petugas yang masih di luar bisa masuk ke ruangan, ya, untuk kita sama-sama menyimak, mendengar firman. Nah saudara, saya terus dan selalu mengingatkan seluruh jemaat, karena pandemi ini belum berakhir. Jadi kita harus baik-baik menjaga protokol kesehatan. Tidak hanya ketika Anda datang ke gereja, namun dimanapun Anda beraktivitas. Anda keluar, Anda ke pasar, Anda dimanapun, tetap terapkan protokol kesehatan. Ya. Tetap lakukan itu, kita harus jaga diri kita dengan sebaik-baiknya, saudara. Dengan demikian Anda juga menjaga keluarga dan otomatis kita juga menjaga komunitas kita. Supaya kita semua sungguh-sungguh dalam keadaan baik-baik dalam perlindungan Tuhan. Amin saudaraku. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama melihat kepada satu kebenaran yang saya berikan tema, yaitu jangan menjadi orang percaya yang tidak percaya. Bagaimana mungkin Pak dikatakan orang percaya namun tidak percaya? Nah saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya kita yang telah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat melewati masa-masa yang sulit ini ketika kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Katakan amin saudaraku. Saya tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari-hari ini. Saya mengajak kita untuk melihat dalam satu cerita yang terdapat dalam Markus 9 ayat 14 sampai ayat yang ke-24. Saya akan membacakan dan Anda boleh mengikuti mulai ayat 14 sampai ayat 24. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, apa yang kamu persoalkan dengan mereka? Lebih keras, 2, 3. Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berketerakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka bersama-sama, 2, 3, hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya
Dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, sudah berapa lama ia mengalami ini? Jawabnya, sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus sama-sama, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, kita akan belajar tentang percaya itu seperti apa. Ketika Anda kembali melihat ayat yang ke-24, ada yang janggal enggak dengan ayat ini? Ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudaraku, sebenarnya pada titik itu, ayah anak ini itu belum percaya, sudah percaya, atau tidak percaya. Saudara, ini adalah sesuatu yang paradoks, ya, yang sifatnya paradoks. Jadi, kok di depan ngomong percaya, tetapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini kemungkinannya bisa, yang ngomong kayak gini bisa orang stres. Kalau orang stres kan kadang ngomong gak nyambung, saudaraku. Ya, karena ada sirkuit yang terputus atau masalah di sarafnya. Ya. Tetapi yang kedua kemungkinannya adalah dalam cerita ini, saudaraku, kita melihat ada satu perubahan yang luar biasa, yang dahsyat. Satu penyerahan total yang dilakukan oleh seorang ayah ketika anaknya sedang mengalami masalah. Saudara, yang terjadi dalam kehidupan pria ini adalah dia percaya kepada Tuhan. Selama ini menurut pikiranku, dia berkata. Tetapi setelah aku berdialog dengan Yesus, ternyata percayaku yang dulu berbeda dengan percaya menurut Yesus. Dan akhirnya dia berkata, aku mau percaya menurut Yesus. Percaya itu seperti apa? Perhatikan ini saudaraku. Kita berkata percaya kepada Tuhan, tapi apakah kita sungguh-sungguh percaya seperti yang Tuhan mau? Hari ini Tuhan ajar kita apa arti percaya itu. Next. Saudara, ketika kita berkata percaya, maka yang pertama, baca sama-sama dengan suara keras. 2, 3, percaya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Sekali lagi, lebih keras lagi, bersama-sama. 2, 3, percaya menurut Tuhan, bukan menurut kita. Saudara, kalau engkau berkata percaya kepada Yesus, maka engkau harus percaya menurut pikiran Yesus. Saya mau tanya kepada Anda, ada enggak orang yang percaya kepada Yesus tapi masih suka bikin dosa? Ada, banyak. Bukan ada tapi banyak. Masih terikat dosa. Percaya kepada Yesus, percaya. Ya. Ada enggak orang yang percaya Yesus tapi hatinya masih simpan kebencian? Sakit hati, bertahun-tahun dan tidak berhasil mengampuni. Ada enggak? Banyak. Ada enggak orang percaya Yesus ketika dia melayani, ketika dia pas memuji, menyembah Tuhan dalam ibadah, tetapi kehidupan sehari-hari kacau. Tidak ada bedanya dengan orang-orang duniawi. Ada enggak saudaraku? Banyak. Ada enggak orang percaya yang berkata dia percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya enggak punya gairah sama Tuhan? Setiap hari bangun pagi gak ada gairah untuk datang kepada Tuhan. Untuk memuji, menyembah Tuhan. Bahkan gak pernah lagi nangis nikmati hadirat Tuhan. Gak pernah baca firman. Gak ada kerinduan yang besar. Ada gak? Banyak. Apalagi saudaraku. Ada gak orang yang berkata percaya tetapi dia sulit untuk memberi?
alias pelit. Banyak, saudaraku. Dan celakanya, jangan sampai ketika engkau mati dan engkau bertemu dengan Tuhan, engkau menjadi kecewa. Karena selama ini menganggap hidupmu percaya kepada Tuhan, tetapi Tuhan berkata, aku tidak pernah kenal engkau. Nyalah engkau sekalian pembuat kejahatan. Ini namanya ciloko, saudaraku. Namanya celaka, saudaraku. Saudara perhatikan baik-baik. Mari kita percaya kepada Tuhan menurut Tuhan, bukan menurut kita. Saudara, ada satu kisah yang dialami oleh Petrus. Ketika Yesus mulai menyatakan penderitaan kepada murid-muridnya. Ia harus pergi ke Yerusalem menanggung penderitaan, lalu bertemu dengan imam-imam ahli Taurat, dibunuh dan dibangkitkan. Ya, Petrus segera menarik Yesus dan menegur Yesus, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Segera Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, enyahlah engkau iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau, perhatikan baik-baik, bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara, jelas melalui contoh ini, ya, kita harus benar-benar mengerti apa yang menurut Tuhan, apa yang menurut kehendak Tuhan, apa yang dipikirkan Tuhan, bukan yang kita pikirin, saudaraku. Saudara, kalau Anda bepergian dengan pesawat, ya, Anda yang suka bepergian dengan pesawat, ketika saya tanya gini, Anda pasti nggak pernah menyadari ketika Anda naik pesawat sudah di ketinggian sekitar 35.000 kaki. Itu top ketinggiannya sekitar segitu. Dan ketika Anda buka jendela, Anda lihat ke angkasa, pasti Anda jarang melihat pesawat lain kan? Betul, saudaraku? Seolah-olah pesawat kita itu jalan sendirian, tidak ada pesawat lain yang berpapasan atau bertemu dengan pesawat kita. Saudara dengar baik-baik. Di ketinggian 35.000 kaki. Dan pesawat pada ketinggian itu bisa melaju dengan kecepatan sekitar 800 km per jam. Sesungguhnya, kenyataannya ada sekitar 10.000 pesawat dalam satu hari itu berpapasan di angkasa. Tetapi kita tidak bisa lihat. Pertama, karena mata kita ini terbatas untuk menangkap gerakan pesawat 800 km per jam papasan. Banyak awan-awan, warnanya putih. Kalau malam malah dari jauh kadang-kadang kelihatan sinyal lampunya itu, saudaraku. Kita nggak sadar kadang pesawat itu berpapasan tentunya dengan jarak yang ditentukan. Ya, sekitar 18 km jarak satu dengan yang lain. Baik berpapasan atau berdampingan secara horizontal atau secara vertikal. Itu terjadi. Tapi kita kan enggak tahu. Ya. Lah kalau kita merasa aku lihat enggak ada pesawat kok, enggak mungkin papasan. Lah itu kan menurut saudara. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, saudara, mari kita belajar kembali lagi. Percaya menurut Tuhan itu seperti apa, saudaraku? Meskipun menghadapi situasi yang sulit di masa pandemi ini, namun tetap berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Itu adalah orang yang percaya menurut Tuhan. Orang yang percaya menurut Tuhan, ketika dia adalah seorang istri yang meskipun harus menghadapi suami yang menyakiti dia, berulang kali menyakiti hatinya, berulang kali mengkhianati, mengecewakan. Namun dia tetap berkata, Tuhan, aku mau mengampuni dan aku mau mengasihi. Karena aku tahu Tuhan, perintah-Mu bagi aku menjadi penolong bagi dia. Saudara percaya menurut Tuhan adalah ketika saudara dalam kondisi sibuk, dalam pekerjaan, dalam aktivitas, tetapi engkau tetap menyediakan waktu buat Tuhan dan berkata, aku akan tetap mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya.
Saudara, kata mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu bukan ketika engkau nganggur. Tapi ketika engkau sibuk, ketika engkau banyak kegiatan, tetapi di tengah-tengah kesibukanmu, engkau memprioritaskan kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu artinya, saudaraku, orang yang percaya menurut Tuhan, dia akan hidup takut akan Tuhan. Katakan amin. Orang yang percaya menurut Tuhan, dia akan melakukan yang terbaik dalam kehidupannya. Katakan amin. Orang yang percaya menurut Tuhan, hidupnya jadi teladan. Orang yang percaya menurut Tuhan, dia tidak memanipulasi firman untuk kepentingannya. Tapi dia sadar hidupnya harus jadi berkat bagi banyak orang. Saudara, jangan kita percaya kepada Tuhan menurut kita. Tapi percaya kepada Tuhan menurut versinya Tuhan. Saudara, dalam Alkitab, kalau kita bagi, itu ada dua hal penting. Yang pertama berbicara tentang perintah, katakan perintah. Yang kedua berbicara janji, lebih keras, katakan janji. Jadi perintah dan, kalau perintah itu bagian siapa? Perintah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu apa? Bagiannya siapa? Melakukan. Kita. Lalu maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu bagiannya siapa? Bagiannya Tuhan. Saya mau tanya kepada saudara, kalau Anda sudah tahu mana bagian kita, mana bagian Tuhan, Anda suka yang mana? Suka janjinya tok atau suka perintahnya, saudara? Kalau kita melihat kepada teladan Abraham, dia mendapat julukan atau mendapat predikat sebagai bapak orang beriman. Saudara, dia mendapatkan predikat itu bukan karena dia mengalami mujizat, bukan. Bukan karena dia telah memperoleh anak perjanjian, bukan. Tetapi dari awal ketika dia belum memiliki anak, dia berhasil melewati ujian iman. Dia berhasil untuk menghadapi tantangan dalam kondisinya yang sudah tua, istrinya sudah mati haid, tetapi dia tetap bisa memperoleh keturunan. Dan yang kedua, ketika anaknya itu sudah lahir dan beranjak remaja, Tuhan bilang gini, bawalah anakmu yang tunggal yakni Ishak ke satu tempat yang aku tunjukkan kepadamu. Dan kedua kali ini pun Abraham berhasil membuktikan imannya kepada Tuhan. Dia lulus. Anda bisa bayangkan, tidak mudah. Anak disuruh persembahkan sama Tuhan. Dan dia berhasil. Dan Tuhan katakan, Abraham, aku sudah mengerti bahwa engkau sungguh-sungguh takut akan Allah. Saudara, ketika berbicara iman, iman itu bukan berbicara menerima, saudara. Tapi iman itu berbicara tentang pemberian, tentang pengorbananmu kepada Tuhan. Inilah yang dikatakan percaya menurut Tuhan. Ya, saudara, orang yang percaya menurut Tuhan itu dia akan beriman menurut perintah Tuhan. Kita boleh menyembah, kita boleh berbahasa roh, kita boleh meninggikan Tuhan ketika ibadah. Di rumah-rumah engkau memuji menyembah Tuhan. Tetapi dengar baik-baik umat Tuhan. Ketika engkau menyembah, hidup penyembahan yang tidak didasari dengan ketaatan kepada Tuhan, itu tidak ada bedanya dengan sinetron, saudaraku. Saudaraku, mari saat ini kita belajar untuk percaya menurut Tuhan dan bukan menurut kita. Yang kedua, saudara, apa arti percaya? Baca sama-sama dengan suara keras, 2, 3. Percaya menurut Tuhan adalah mempercayakan hidup kepada Dia dengan mentaati segala perintahnya. Saya mau lebih keras lagi, semua, 2, 3. Percaya menurut Tuhan adalah mempercayakan hidup kepada Dia dengan mentaati segala perintahnya. Yang siap katakan amin. Yang mau katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang luar biasa, saudaraku. Saudara, ketika kita berkata aku percaya kepada Tuhan,
Saudara, bukan karena kita percaya Tuhan sanggup lakukan mujizat, ya, tetapi kita mempercayakan hidup kita kepada Tuhan dengan mentaati segala perintahnya. Saudara, kalau kita berkata mempercayakan hidup itu gini loh, engkau mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tolong saudara, karena Tuhan sembuhkan saudara, karena Tuhan lakukan mujizat dalam kehidupan saudara, atau karena Tuhan tegur hidupmu yang masih gak benar. Kadang orang dalam konsepnya bersyukur itu untuk apa yang diterima, ya, hal-hal materi, mujizat. Saudara, kalau kita hanya terfokus kepada hal materi, mujizat, maaf saudaraku, hati-hati. Alkitab bilang gini, iblis itu bisa menyamar seperti malaikat terang. Kalau berbicara mujizat, keajaiban, orang pergi ke dukun pun dia bisa ngalami yang menurut mereka itu hal-hal ajaib, mujizat. Setan gampang tipu saudara. Tetapi ketika engkau mengucap syukur ketika Tuhan, aku bersyukur. Kalau ibadah kemarin Tuhan, lewat firman yang disampaikan, Tuhan tegur hidupku. Ternyata selama ini aku percaya menurut versiku sendiri, bukan menurut versinya Tuhan. Dan aku menyadari, aku bertobat Tuhan. Itu adalah menyerahkan hidup kepada Tuhan dan mentaati segala perintahnya. Orang percaya seringkali tidak meminta Tuhan memulihkan akar permasalahan dalam kehidupannya. Kenapa saudaraku? Karena takut kehilangan zona nyaman. Zona nyaman itu saya perjelas seperti apa. Kita mungkin berkata gini, aku sudah terbiasa dengan pola hidupku. Ya, terbiasa dengan keinginanku. Sudah enak kayak gini, tidak mau berubah. Zona nyaman itu sudah terbiasa dalam penderitaan. Dia selalu merasa dirinya jadi korban. Dan muncullah kata-kata seperti ini. Memang aku dari dulu sering disakiti. Orang seringkali menyinggung aku. Orang seringkali mengecewakan aku. Banyak orang mengkhianati aku. Padahal aku ini kan orang yang baik. Tuh lihat. Nyaman dalam penderitaan. Dan dia simbolkan, jadi wajar dong kalau sekarang aku sikapnya kayak gini. Itu nyaman dalam penderitaan. Itu nyaman dalam sakit hati. Ya, itu nyaman dalam kebencian. Itu nyaman dalam luka hati yang seharusnya Tuhan mau luka itu sembuh, saudaraku. Apalagi nyaman dalam penderitaan. Orang dalam zona nyaman, merasa diri sudah baik. Coba, Anda merasa dirimu sudah baik belum? Hah? Orang yang merasa dirinya sudah baik-baik saja, akhirnya kalau dengar firman, itu kayak orang bawa cermin, kaca pengilon, tahu? Jadi ketika firman disampaikan oleh Pak Gembala, teng, nah bener kan, cocok itu memang firman itu buat dia. Pas istriku datang, memang dia itu kayak gitu. Balas-balesan. Istrinya bilang, pas nggo suamiku. Lah, pas memang. Firman itu buat dia. Saudaraku, ada lagi orang dalam zona nyaman, dia sering berkata gini, aku tuh sudah kurang apa? Selama ini aku sudah lakukan ini, itu kurang apa lagi? Hati-hati zona nyaman. Karena yang kedua, percaya menurut Tuhan itu adalah mempercayakan hidupmu kepada Dia dengan mentaati segala perintahnya. Saudara, ketika seseorang dalam zona nyaman, perhatikan baik-baik. Tanpa ia sadari, dia sedang menutup pintu bagi kuasa Allah untuk bekerja memulihkan keadaannya. Kembali lagi, kalau tadi saya singgung tentang perintah dan mana suaranya? Perintah dan janji. Ya, fokus saudara kemana? Kalau selama ini masih ada yang, puji Tuhan kalau ada yang jawab perintah, luar biasa, saya bersuka cita.
Tapi sekiranya selama ini tanpa engkau sadari fokusmu hanya janji Tuhan. Bukannya salah sih, bukannya ndak boleh. Tetapi jangan itu yang menjadi tujuanmu. Ikut Tuhan, jangan jadikan Tuhan itu sebagai objek ya yang memuaskan keinginanmu. Jangan jadikan Tuhan sebagai alat yang dimanipulasi untuk memuaskan keinginan dan hasrat kita, saudaraku. Contoh ketika kita sedang mengalami permasalahan, doa kita seperti apa? Yang pertama, apakah engkau berdoa, Tuhan tolong masalahku Tuhan. Tuhan jamah suamiku Tuhan. Jamah istriku Tuhan. Itu kan doa untuk masalah toh, ya. Ataukah gini, Tuhan, apa kehendakmu lewat masalah yang kau izinkan terjadi dalam hidupku. Tadi kan kita nyanyi kan, ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan sama-sama kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Yang percaya katakan amin. Itu terdapat dalam Roma 8 ayat 28. Kalau Anda nggak percaya, nggak setuju, robek bagian Alkitab itu, saudara. Itu, saudara. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dengan mentaati segala perintahnya, dia akan terfokus kepada kehendak Tuhan. Perhatikan kata mentaati. Mulai sekarang rombak dan robah cara doamu, saudara. Kita tidak perlu doa untuk masalah kita. Artinya jangan terfokus ke sana. Ya, saya selalu ajarkan ketika engkau menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka engkau pasti menerima yang terbaik dari Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Katakan amin. Ya. Saya kemarin itu kuras kolam ikan, ada sedikit gangguan. Jadi beberapa kali harus isi kuras, kasih obat. Ternyata membuang air 3/4 dari kolam itu perlu waktu hanya setengah jam. Tetapi ngisinya itu perlu waktu 1,5 jam lebih. Saya itu dapat pengertian ya, iya yo, buangnya cepet ya. Tapi kok ngisinya suwe? Saya jadi ingat, saudara, dalam kehidupan orang percaya, seumpama iman dalam kehidupan seseorang, ditaburi firman, sedikit-sedikit, ditaburi firman, didoakan oleh gembalanya, didorong, dimotivasi, dikasihi, diingatkan, terus ditabur. Lambat laun iman itu apa? Bertumbuh. Tapi ketika sesuatu terjadi langsung pas, langsung terjun bebas. Ternyata memang benar, saudaraku. Buang itu lebih cepat daripada ngisi, saudara. Saya mau katakan kepada jemaat baik yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah. Saudara, jaga imanmu hari-hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Engkau harus buktikan kalau engkau adalah orang yang percaya kepada Yesus menurut Tuhan, menurut kehendak Tuhan. Jadi ketika persoalan itu terjadi, jangan melulu doakan Tuhan, rubah orang itu Tuhan, rubah orang yang menyakiti aku, enggak. Tapi doamu seperti apa? Kalau engkau fokus kepada segala perintahnya, maka engkau akan berdoa gini, Tuhan kasih aku kekuatan, kasih aku kemampuan untuk aku bisa menghadapi orang itu. Aku tetap bisa menjaga hatiku dan aku menang. Jamah istriku Tuhan. Dia kalau ngomong gak bisa hemat. Artinya banyak ngomong. Jamah dia Tuhan. Bukan. Tetapi kalau dia adalah seorang suami, dia akan berdoa, Tuhan tolong aku supaya aku dapat menjadi suami yang baik dari dia. Kalau dia seorang istri, tolong aku Tuhan
supaya apapun yang dia lakukan buat aku tetap bisa menjadi seorang istri yang terbaik bagi dia. Itu namanya fokus kepada perintah Tuhan. Saudaraku, mari hari ini kita bersama-sama dibukakan, kita mengerti. Karena bagi Tuhan itu hidup saudara dan saya itu adalah sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Katakan amin saudaraku. Ya, saudara, Tuhan itu sayang sama kita. Meskipun Tuhan itu tidak suka dosa-dosa kita. Tuhan benci dosa, tapi Tuhan sayang sama kita. Satu kali saya pernah perjalanan, kalau nggak salah pakai sepeda motor waktu itu di pom bensin Temanggung. Saya berhenti baru parkir motor. Nah begitu saya berhenti, seketika waktu itu kondisi gerimis ya. Jadi aspalan di pom bensin itu agak becek-becek gitu. Seketika saya melihat kok ada yang ping-ping di aspal. Ternyata uang 100.000. Saya responnya kurang cepat saudara. Tiba-tiba ada motor kedua berhenti sesudah saya. Dan dia lebih cepat melihat uang itu dan dia lebih cepat menghampiri dan ngambil. Saya mau nanya, ada uang 100.000, kena air becek-becek, diambil enggak? Anda punya perhiasan, jatuh ke comberan, ke got, diambil enggak? Ya, Tuhan itu melihat hidupmu itu adalah sesuatu yang sangat bernilai, saudaraku. Karena itu Tuhan ingatkan, Tuhan ajari kita agar hidup kita percaya menurut Tuhan, yaitu mempercayakan hidup kepada Dia dan mentaati segala perintahnya. Karena Tuhan mengasihi kita. Saudaraku, pastikan pulang dari tempat ini, hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman, kita selesaikan saat ini dan kita pulang dibaharui oleh Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri, kita mau datang kepada Tuhan. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih-Nya. Sama-sama nyanyikan. Ku mau hidup seturut, lebih cepat, kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua, ku tak dapat membalas kasih.
hati yang hancur kepada Tuhan. Mungkin selama ini kau berkata percaya kepada Tuhan, tapi percaya menurut pengertianmu sendiri. Saudaraku, mari datang kepada Dia. Katakan, ampuni aku Tuhan. Aku berubah Tuhan hari ini. Aku mau percaya menurut Tuhan, bukan menurut pengertianku sendiri ya Tuhan. Mulai hari ini ketika aku percaya, mulai hari ini ketika aku berkata percaya kepada Tuhan, aku tidak mau bikin dosa lagi ya Tuhan. Aku tidak mau Tuhan simpan kebencian lagi. Ketika aku berkata percaya kepada Tuhan, aku mau berkata, Tuhan, aku mau menjaga hidupku berkenan kepadamu. Ketika aku berkata percaya kepada Tuhan, aku mau selalu punya gairah kepada Tuhan. Mari umat Tuhan, buka hatimu saat ini. Bapa, ketika aku berkata percaya kepada Tuhan, aku gak mau lagi buka situs-situs porno ya Tuhan. Ketika aku berkata percaya kepada Tuhan, aku gak mau pelit ya Tuhan. Aku mau menjadi pribadi yang suka memberi, supaya ketika nanti aku berjumpa dengan Tuhan, aku percaya Engkau berkata, Engkau hamba yang berkenan, Engkau hamba yang setia. Turutlah dalam kebahagiaan Tuhan-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar, ketika kami percaya menurut kehendak-Mu, maka kami mempercayakan hidup kami kepada Tuhan dengan mentaati segala perintah-Nya. Saudara, saat ini ambil waktu, katakan, aku mau mentaati segala perintah-Mu Tuhan. Setiap perintah-Mu Tuhan, aku mau percayakan seluruh hidupku kepada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi. Oh, nyatakan, ku mau hidup seturut kehendak. Ini doa kami, ini komitmen kami Tuhan. Yang ku dapat berikan, ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Ku tak dapat membalas kasih. Sekarang katakan, ku mau belajar membalas kasih-Nya. Ku mau belajar membalas kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari umat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada, buka hatimu, angkat kedua tanganmu, pandang kepada Bapa yang baik yang mengasihi engkau. Hormati Dia sebagai Bapa. Buktikan engkau adalah orang percaya yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia menurut Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Kau mencurahkan berkat-Mu. Setiap umat-Mu yang datang dengan segenap hati, baik dalam ibadah di tempat ini juga di rumah-rumah secara online, datang dengan penuh kerinduan, bergairah mencari Tuhan, maka segala berkat ini menjadi bagian-Mu. Berkat dan kasih karunia berlimpah dari Bapa di sorga. Dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, kita persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara. Mulai saat ini sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya terima berkat bersama-sama katakan, amin. Tuhan memberkati saudara.